topeng tebal Jokowi dibelejeti. Topeng dia sebagai seorang kesatria, topeng dia sebagai seorang pemimpin. Itu namanya badar sejati ning wujud. Terbukalah wujudnya yang sejati. Alam akan membelejeti anaknya. Dia akan memakan hasil tipuannya sendiri. Dia akan meminum air gorong-gorong penipuannya. Sehina-hinanya, yaitu tempatmu. Serendah-rendahnya, yaitu tempatmu. Kang Sobari sepertinya kecewa sekali dengan Jokowi. Saya pernah ketemu beliau 3 kali di istana, 2 kali, di satu tempat lain 1 kali. Siapapun yang punya kewarasan nalar politik kecewa. Kita dikentuti. Public trust dari kalangan intelektual, jurnalis, aktivis, para pemikir, para akademisi. Itu dikentuti oleh dia. Pemimpin yang ditanyakan ijazahnya, nah kok ijazah ditanya kok memenjarakan orang? Edian tuh itu. Ediannya edan tuh. Kalau ada kesempatan ingin menyampaikan pesan apa kepada Pak Jokowi? Pesan kopi lebih jelas. Pesan kepada Jokowi will be nothing. Kita tidak akan pernah bisa ketemu. Secara politik, secara nalar politik, secara spiritualistik, kebudayaan, tidak akan ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan seorang narasumber yang kemarin baru saja menjadi saksi ahli untuk trio RRT, yakni Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa untuk kasus ijazah palsu. Dan sang narasumber kami ini dulunya adalah pendukung Joko Widodo, namun hari ini berbalik 180 derajat. 200. Saya akan berbincang langsung, ini title-nya banyak banget ya. Jurnalis senior, ilmuwan, budayawan, Gus Durian juga. Langsung saja saya sapa Muhammad Sobari. Kang Sobari, matur suwun sangat sudah hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Sobari sepertinya kecewa sekali dengan Jokowi. Nah, Iu punya pertanyaan ini lebih keren. Kecewa itu lebih keren daripada banyak orang di media itu menganggap saya itu ditipu. Oh, Jokowi ndak nipu. Ndak nipu. Nipu saya apa dia kenal saya secara pribadi? Tidak begitu. Saya pernah ketemu beliau 3 kali, itu dalam rombongan yang disebut budayawan. Di istana 2 kali, di satu tempat lain 1 kali. Itu tidak ada hubungannya saya dan beliau in person, tidak. Itu saya bagian dari budayawan yang diundang, yang dimintalah menyampaikan renungan-renungan, gagasan-gagasan tentang kebudayaan. Ya beliau tetap nggak tahu itu, yang nggak apa-apa, itu urusan beliau. Tapi aku tidak merasa tertipu, nggak tertipu apa. Tertipu itu kalau aku makan di restoran dan restoran tidak mengembalikan kembalian, itu aku tertipu dalam soal itu. Kecewa pasti? Kecewa sama Pak Jokowi pasti. Kenapa? Pasti kecewa. Siapapun yang punya kewarasan nalar politik kecewa. Karena saya mendukung beliau itu dulu, itu sebenarnya saya mendukung idealisme saya sendiri. Idealisme saya itu apa? Saya mempunyai presiden-presiden yang otoriter lah itu tempo hari ya kayak begitu yang lalu-lalu. Tiba-tiba kok ini ada presiden dari kampung. Rakyat kecil. Rakyat kecil betul, nggak usah ngaku pun beliau itu rakyat kecil. Miskin, nggak usah dinyatakan miskin, dia miskin. Pinggir kali. Bukan keluarga jenderal, bukan keluarga terkemuka, bukan keluarga koruptor. Jelas, bukan keluarga koruptor, jelas. Idealisme kita punya presiden dari rakyat. Presiden itu ialah orang di antara kita-kita. Kalau presiden Orde Baru dulu kan bukan bagian dari itu,
dari elit paling atas, dari kalangan jenderal, dari kalangan segala rupa yang hebat-hebat. Ini kita, yang mimpin ini kita. Jadi idealisme saya itu full. Saya persembahkan kepada beliau. Wujudkanlah gagasan ideal yang saya panggul bertahun-tahun ini menjadi manukmo, mewujud, merepresentasikan dirinya dalam Presiden Jokowi. Tapi ternyata beliau tidak seperti itu. Itu tidak menipu saya. Kok menipu saya? Dia menipu berjuta-juta rakyat Indonesia. Saya apa maka ditipu? Saya in person nggak kenal. Ketemu 3 kali itu dalam rombongan budayawan. Nggak ada. Apakah saya itu namanya cebong atau apa tempo hari? Ya bukanlah. Termul. Apakah termul itu istilah belakangan sekali itu? Apakah saya termul? Ya jelas bukan. Saya orang yang berkecukupan dalam urusan-urusan yang namanya pemikiran politik. Cukup dalam urusan-urusan keilmuan. Ya saya anggap cukup. Dalam urusan kebudayaan, saya lebih dari cukup. Ya, Kang. Ngapain? Nyuwun sewu. Ya. Selain masalah asal-usul, apalagi yang membuat seorang Muhammad Sobari kepincut kepada sosok Joko Widodo waktu itu? Ya itu tadi. Dia itu kita. Dia itu kita. Jangan lupa itu para sahabat dari Fakultas Psikologi UI. Itu ketika membuat suatu pertimbangan psikologis, itu membandingkan Jokowi dengan Prabowo. Oh itu berkebalikan. Jokowi adalah kekitaan kita. Karena rendah hati, asal-usulnya seperti tadi itu, tampilannya begitu. Suka nyelusup di gorong-gorong, apakah di sana minum apa tidak, kita tidak tahu. Tapi dia nyelusup di gorong-gorong. Itu kan lebih dari kita, tidak kurang, tidak lebih, yaitu kita. Rakyat Indonesia, yaitu Revolutionary Marhain. Aku rakyat Indonesia itu. Cukup karena itu untuk seorang pemimpin? Oh tidak cukup, tidak cukup. Idealisme kita yang kita asumsikan itu bakal bisa dipanggul oleh dia, dan dia kita duga punya idealisme serupa, ternyata menyimpang jauh. Tidak cukup. Saya punya keraguan apakah orang kayak Jokowi ini bisa menjadi kepala negara. Kepala pemerintahan itu memimpin urusan-urusan teknis. Memimpin menteri-menteri teknis. Menteri-menteri itu pun sudah dideklar oleh dia. You menteri-menteri tidak punya agenda menteri. You punya agenda presiden, itu agendaku. Itu artinya begitu banyak urusan yang namanya menyimpang, yang namanya mengkhianati kebenaran, yang namanya mengkhianati political trust dari begitu banyak rakyat. Itu dialah punjernya, sumbernya dia. Jadi tidak bisa menteri disalahkan karena itu urusannya dia. Begitu banyak hal-hal menyimpang yang ahli-ahli yang ngomong. Saya tidak akan ngomong itu. Kalau ngomong tentang Bush, itu sudah ada 2 orang yang hebat yang memberi pertimbangan. Seorang pemimpin sejati, meskipun itu pemimpin teknis, Jokowi tidak bisa menjadi kepala negara. Tidak bisa, tidak cukup. Nalar politiknya tidak cukup, wawasan global politiknya tidak cukup, wawasan kemanusiaannya sama sekali tidak cukup untuk menjadi kepala negara. Dia saya kira tidak pernah menyentuh satu buku yang namanya sastra. Dia saya kira tidak pernah memegang buku yang namanya filsafat. Juga termasuk filsafat politik dan buku-buku politik. Jelas tidak, ini confirm. Jelas tidak tahu itu. Tidak bisa jadi kepala negara. Dia bisa menjadi kepala pemerintahan, ngurus hal-hal teknis. Barangkali waktu itu kita perhatikan, kelihatannya kok dia skillful. Kelihatannya kok dia paham urusan-urusan teknis. Tapi
ketika urusan-urusan teknis ini menyangkut umpamanya pertimbangan tentang bus, itu seorang menterinya yang punya harga diri, seorang menterinya yang menjaga profesionalisme dan moralitas politik, siap mengundurkan diri, siap dipecat kalau dia punya saran tidak didengar. Kalau saran gue sebagai menteri nggak didengar, gue ngapain gue jadi menteri? Gue ini orang hidup kecukupan, itu beliau itu Pak Jonan ini orang berkecukupan, nggak usah jadi menteri, nggak paten. Kemudian ada satu lagi sahabat penting yang paham tentang urusan-urusan, seorang profesional, kali ini lagi lupa namanya, pertimbangan beliau keren, tidak dipakai. Nah, menjadi pertanyaan, kalau seorang pemimpin kok tidak mendengarkan pertimbangan-pertimbangan logis profesional dari orang-orang penting? Emang lu lebih penting dari gua? Emang lu ngerti urusan-urusan hitung-hitungan? Jadi ini program gua itu kan jelas. Dari Jepang itu sekian persen, tidak ada satu, dengan Cina menjadi 3 kalinya. Kok kalau mau berbicara tentang rakyat, yang bakal dipakai membayar itu bukan uang negara, uang rakyat. Sebutannya negara itu kan abstrak, rakyat itu konkret, rakyat itu ada gua. Uang gua itu dipakai untuk penyimpangan gitu. Terus dia bilang ini akan for the sake of poor people. Poor people apa? Urusan bus. Sangkutannya apa dengan poor people? Tidak. Yang naik bus itu urusan-urusan kalangan-kalangan yang punya duit. Sebaiknya saya tidak memasuki urusan ini secara teknis, karena ada ahlinya dan semua orang di seluruh Indonesia sudah mendengar pertimbangan teknis ini mengenai hitungan-hitungan dari Jepang yang begitu murah pindah ke Cina, itu ada tuduhan-tuduhan penyimpangan dan lain-lain. Itu wilayah yang aku tidak tahu. Jadi yang aku tahu hanyalah satu yang namanya political morality of one particular leader. Seorang leader yang tidak mendengarkan pertimbangan-pertimbangan orang di kiri kanannya, he is not leader. Ya, kalau dia leader itu namanya apa? Authoritarian leader. Itu oppressive leader. Dia menjadi the oppressor. Orang lain seluruh Indonesia menjadi the oppressed. 2 orang yang betul-betul menjadi the oppressed. Ahli satu itu dan Pak Jonan. Menjadi orang tertindas. Menurut Kang Sobari, mengapa jutaan rakyat Indonesia terpukau dengan sosok Jokowi, termasuk Kang Sobari, hingga berkuasa selama 10 tahun? Keterpesonaan saya tidak sampai 10 tahun, hanya berhenti pada 5 tahun. Begitu dia menyimpang, wabil khusus begitu tegas mengkhianati PDI Perjuangan, dia bukan mengkhianati PDI Perjuangan, mengkhianati kebenaran. Kebenaran dulu. PDI representasi dari kebenaran. Kebenaran mana? Kebenaran politik. Kebenaran apa? Kebenaran moral politik. Kebenaran apa? Kebenaran ideologi politik. PDIP adalah politik yang melindungi revolutionary Marhain. Ketika pemimpin yang menganggap dirinya pemimpin ini mengkhianati unsur-unsur yang dipanggul oleh PDIP dengan sepenuh idealisme, dia telah meninggalkannya. Apalagi setelah jelas PDI pecat dia. PDI tidak bisa dipersalahkan, ini banyak termul ngomong. Kalau ada urusan bus itu PDI terlibat, jangan asal mangap, PDI telah memecatnya, PDI telah menjadi bagian dari yang tidak terlalu setuju kepada gagasan membikin apa yang namanya mercusuar politik bahwa Indonesia negara hebat,
karena satu-satunya di Asia Tenggara yang punya WUS. Tunggu dulu. Begitu banyak pertimbangan politik konkret. Mengapa memewah-mewahkan WUS hanya untuk ke Bandung? Mbok dipertimbangkan di Sumatera yang kekurangan transportasi, mbok dipindahkan ke Sulawesi, ke seluruh tanah air Indonesia yang kekurangan. Bandung itu sudah punya transportasi mencukupi, cukuplah untuk sekedar mencapai target sasaran waktu yang cepat. Cukup. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, puluh begitu banyak. Itu kan kurang. Mengapa di sini? Wah, di sini orang berpikir, oh di sini karena memang tidak mau mendengarkan pertimbangan kaum profesional, wabil khusus dua orang yang tadi, yaitu Pak, aduh satu saya lupa, tapi Pak Jonan, itu pembantunya sebagai menteri. Jonan sudah memberikan itu, enggak didengar. Tapi mengapa dia enggak dengar? Mesti ada pertanyaan. Mengapa tidak dengar? Apakah pertimbangan teknis profesional jauh lebih rendah dari pertimbangan beliau? Apakah karena ada wawasan, karena ada mimpi, karena ada yang namanya petunjuk langit? Tidak ada. Tidak ada. Yang menjadi petunjuk itu jelas, perkara yang jelas. Memindahkan kontrak G2G dengan Jepang yang ibaratnya cuma 1%, G2G murah, menjadi B2B, business to business ke Cina yang menjadi 3 kali lebih mahal. Apa pertimbangan nalar politik, apa pertimbangan kemanusiaan yang intinya itu melihat lebih mahal. Dan adalah penasihat-penasihatnya, orang-orangnya. Jadi gini, Pak Jokowi itu kalau nyari penasihat yang membela-bela, carilah orang yang agak berpikir sedikit. Perlu orang yang berpikir sedikit. Kang Sobari, jadi menurut Kang Sobari, selama 10 tahun pola kepemimpinan apa? Pola leadership apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Indonesia? Terhadap Indonesia, saya bukan ahli politik, saya hanya melihat dari teropongan kebudayaan yang di bagian-bagian luar, tapi yang bagian-bagian luar dari ilmu politik itu bagian dari spirituality. Itu political spirituality. Itu urusan kebudayaan. Nah, beliau tidak mampu memanggul idealisme kebudayaan sebagai presiden. Tidak mampu. Memanggul idealisme politik yang penuh perhitungan. Politik punya perhitungan-perhitungan teknis. Perhitungan-perhitungan teknis itu bisa, you mesti membaca, you mesti berkiblat pada tokoh itu telah memberi kita, entah itu tokoh dalam atau luar negeri, tapi beliau semuanya telah memberi sesuatu perspektif politik yang sehatnya sehat, kerennya keren. Tidak dijadikan pertimbangan. Yang politik praktis tuh, teori dan praktis tidak jadi pertimbangan. Apalagi kalau kita bicara tentang filsafat politik, tentang spiritualitas politik yang adalah merupakan bagian dari apa yang namanya kebudayaan politik. Termasuk tradisi. Dia kan nggak mau menghormati tradisi politik. Tradisi itu bagian dari, dalam bahasa orang-orang hukum itu mungkin konvensi politik, urusan konvensi urusan pengalaman yang direcord, yang dicatat, well recorded dengan pengalaman praktis, teknokratis, kejujuran. Tidak dipakai. Apalagi kalau mau bicara sesuatu yang agak lebih abstrak. Abstrak ini bukan abstrak yang tidak ada gunanya. Abstrak ini adalah pencerahan. Abstrak yang namanya kebudayaan, wawasan political spirituality, itu lampu yang menyorot kegelapan politik di bawah sana. Lampu sebagian itu suara kelangitan yang mencerai dunia. Memang dia tidak sampai, hal-hal gitu tidak sampai. Apa dampaknya Kang Sobari terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Menimbulkan sesuatu
pertama kali kesadaran politik bahwa kita dikentuti. Public trust dari kalangan intelektual. Intelektual itu jurnalis, aktivis, para pemikir, para akademisi. Intelektual. Gulungan yang banyak juta-jutaan jumlahnya itu dikentuti oleh dia. Dikentuti. Aku merasa dikentuti itu. Tapi dia memang tidak ngentuti aku. Aku apa? Enggak ngentuti, tapi aku merasa. Karena aku seorang warga negara, aku bagian dari kekuatan yang namanya intellectual power. Aku bagian dari itu. Aku bagian dari rohani politik. Oke. Kang Sobari sekedar kecewa, ada penyesalan atau ada kemarahan? Kecewa itu tidak harus menimbulkan suatu kemarahan yang meledak-ledak. Kemarahan itu adalah kemarahan spiritualitas politik yang menjadi lampu dalam diri saya dan tiba-tiba itu kira-kira akan menjadi lampu bagi semua warga negara Indonesia. Kita telah ditipu dan kita tidak layak lagi, tidak punya kewajiban untuk menaruh rasa hormat. Biarpun waktu itu dia masih presiden. Dia kehilangan hak untuk kita hormati. Dia telah menghapus hak dia untuk dihormati. Dihilangkan oleh dia sendiri. Dan dia selalu punya rumusan, masochis. Saya telah difitnah serendah-rendahnya. Saya telah diejek serendah-rendahnya. Loh, memang rendah. Sangat rendah. Kalau dibilang serendah-rendahnya itu belum, lebih rendah dari yang serendah-rendahnya. Posisi dia dalam political spirituality. Dia jauh lebih rendah dari yang dia kira. Dia kira kan cuma serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya itu cuma di atas tanah. Dia jauh di bawah sana. Kerendahan dia itu di bumi Sapitu. Bumi lapis 7. Itu kasunyatan kultural. Kenyataan kultural dia itu di bawah langit, di bawah bumi Sapitu. Ya, oke. Dan rasa kemarahan tadi dituangkan oleh Kang Sobari dalam bentuk satu diantaranya dengan membela atau menjadi saksi ahli. Itu jelas. Trio RRT itu. Jelas. Oh, bagus kalau trio macan lah itu. Karena mereka itu tiger. Dengan the power of tiger. Tiger itu, Bung, kukunya saja. Kukunya Kanjeng Roy itu, kukunya udah nyaplak itu. Belum lagi taringnya. Oh, taringnya itu Dokter Tifa. Taringnya itu Bang Resmond. Kanjengnya cukup dengan kukunya. Kang Sobari melihat apa yang ingin diungkap oleh trio RRT ini dalam kasus ijazah palsu? Dan apa pentingnya untuk Republik ini? Kuat teknis, saya tidak bisa bicara. Kuat teknis, ya. Teknis keilmuan yang beliau-beliau bertiga, trio macan yang menguasai itu, mereka yang bisa menjelaskan. Adapun saya sebagai warga negara, itu beliau-beliau bertiga itu sebenarnya sedang mempertanyakan layakkah orang ini menjadi pemimpin kita. Pertanyaannya itu, nah apa ukurannya kelayakan? Apakah dia bisa jujur? Ternyata makin hari, dan peristiwa baru minggu lalu itu makin meneguhkan. Beliau jelas tidak bisa menjadi diri seorang pemimpin yang kita idolakan sebagai orang jujur. Tidak bisa. Dia penuh kebohongan. Kebohongan demi kebohongan itu dibelejeti secara teknis dengan 3 jenis keilmuan yang begitu fundamentally right, politically very correct. Kurang apa? Gitu, Bung. Kira-kira begitu. Jadi 3 orang itu berbicara, Bung. 3 tokoh kita ini orang-orang yang membawa risalah kebenaran. Oke. Kehadiran seorang Muhammad Sobari, apa goalnya? Oh, aku
dipanggil untuk menjadi saksi ahli itu di Polda ya. Namanya saksi meringankan bukan? Aku bilang nggak bisa kesaksianku serendah itu. Meringankan, membebaskan. Ngapain gue saksi meringankan? Mereka bertiga sudah bisa meringankan beban masing-masing. Jadi tinggal separuh sisanya, pembebasan. Seluruh kesaksianku adalah kesaksian yang membebaskan. Itu mari kita pakai istilah yang lain, devil's advocate. Devil's advocate. Secara ilmu bisa dipertanggungjawabkan karya dari Secara keilmuan aku sudah bicarakan di dalam pemeriksaan. Sudah aku bicarakan di dalam berbagai macam podcast. Mari kita kemukakan. Kalau saya mengemukakan itu jangan dianggap saya agak sombong. Saya ingin mengungkapkan bahwa aku ini seorang ilmuwan. Itu karena memang aku bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan aku anak sekolahan. Ya aku punya gelar lah. Ya untuk pantas-pantas ya, aku punya dokter, pantas-pantas ya, sekedar pantas-pantasan. Dan aku mempertanggungjawabkan gelar-gelar semacam itu. Sebagai peneliti, ya aku peneliti profesional. Apa ukurannya? Mampu melakukan independent field research. Mampu, aku biasa melahirkan karya ilmiah, melahirkan namanya disertasi, melahirkan suatu gelar master. Gelar masterku itu judulnya Kesalehan Sosial dan Tingkah Laku Ekonomi. Jangan salah, dalam berilmu pun aku bicara tentang kesalehan. Jangan keliru. Ini social piety and economic behavior. Kalau seorang Muhammad Sobari turun gunung, ini panggilan ilmu pengetahuan atau ada faktor lain? Oh, pada dasarnya karena saya tidak pernah di gunung. Saya tetap ada di bumi ini bersama-sama dengan 3 tokoh yang saya bela. Jadi saya semenjak belum pernah kenal satupun di antara trio macan, aku sudah ada di belakang mereka masing-masing. Di belakang. Aku sudah tahu. Bang Resmond. Oh, jauh lebih muda, tapi aku panggil dia Bang. Ini panggil kesayangan. Seperti hanya Gus Dur yang lebih tua, 12 tahun lebih tua. Tapi manggil aku Kang. Kanjenge. Aku kan rakyat kecil di Jogja. Kanjenge kan kalangan nengrat. Jadi aku manggil Kanjeng Roy. Itu panggilan orang yang mengerti sopan santun kultural. Kita kalangan bekasaan rakyat-rakyat cilik-cilik. Beliau lapis. Jadi itu aku memanggil beliau Kanjeng itu sudah merupakan representasi dari kesadaran kultur. Dengan Bu Tifa, aku panggil dia Dok. Sama-sama kita kader Muhammadiyah. Itu Bang, ternyata ketemu. Lawyer-lawyer itu begitu banyak itu kader HMI. Ya gue juga dan HMI kan. Ya begitu. Nah ketemu urusan-urusan yang namanya sentimental morality. Ini sentimental betul. Biarpun morality, tapi ini bagian yang agak sentimental. Ya adalah urusan-urusan HMI. Oh ya aku PMII. Itu barang-barang yang tidak begitu penting. Tapi dalam suatu political momentum ternyata ini penting, Bung. Iya. Menurut Kang Sobari akan kemana arah kasus Roy Suryo CS ini? Anda menanyakan pertanyaan profesional dan jawabnya jawaban common sense. Karena memang saya tidak punya jawaban profesional. Tetapi melihat apa yang selama ini terjadi, bahwa ada saudara kita Bonatua menemukan sesuatu yang namanya bukti keras, hard proof. Ijazah tahun 14 untuk Presiden term pertama menjadi pembuka rahasia. Di sini topeng tebal Jokowi dibelejeti.
topeng dia sebagai seorang kesatria, topeng dia sebagai seorang pemimpin. Dibelejeti. Ijazah tahun 19 membuka lapis topeng paling akhir. Dan dalam rumusan sastra Jawa, dia itu kemudian sebagai orang yang bertopeng sudah dibelejeti, itu namanya badar sejatining wujud. Terbukalah wujudnya yang sejati. Buta. Buta. Sejatinya wujud buta. Oh, mengapa buta? Bukan karanganku. Buta bukan kutuan, bukan kata makian. Buta adalah terjemahan dari kearifan Jawa yang namanya satrio wirang. Sebutan satrio wirang diterapkan pada Jokowi, aku masih protes. Apa dia satrio? Dia kan bilang gitu. Dia bukan satrio, tapi bolehlah disebut satrio wirang. Satrio wirang itu satria yang rasa malunya, aib-aibnya terbuka. Itulah yang disebut badar sejatining wujud buta. Bukan karanganku, ini omongan kultur Jawa. Omongan kultur Jawa. Jadi nothing yang aku katakan tidak ada hubungannya dengan aku sebagai pribadi. Ya. Aku sebagai orang ilmu, aku sebagai orang budaya, tidak ada hubungan dengan aku. Aku hanyalah menjelaskan apa yang sudah dijelaskan ratusan tahun yang lampau oleh kebudayaan Jawa. Kang Sobari sebagai budayawan, apa yang sebenarnya terjadi dengan bangsa kita ketika ada seorang pemimpin dipertanyakan riwayat pendidikannya? Dipertanyakan itu sebuah pertanyaan umum. Sebenarnya itu tidak ada sesuatu pun yang melanggar apapun, sekedar mempertanyakan. Jadi ini pertanyaan ini dimulai dari sesuatu yang namanya kemarahan. Dunia riset, sebelum seorang peneliti turun ke lapangan, itu ada kemarahan. Itu pemicu penelitian ilmiah itu, pemicunya itu emosi. Bukan emosi marah, tapi perasaan jiwa. Ini perasaan. Perasaan itu bagian dari emosi itu tadi. Sekedar berangkat dari perasaan. Bagaimana mungkin sesuatu yang ilmiah kok berangkat dari perasaan? Sangat mungkin. Perasaan subjektif. Dalam riset nanti, apa yang disebut subjektif itu dibikin perlahan-lahan makin melahirkan dirinya dalam objektivitas. Apa yang tadinya subjektif menjadi objektif, menjadi academically very rational. Meskipun dulu berangkatnya dari protes, dari emosi, dari perasaan ragu. Protes, ini ketidakadilan. Itu kan dari perasaan itu. Perasaan ketidakadilan itu dijabarkan bukan lagi sebagai perasaan, melainkan menjadi sesuatu pertimbangan akademik rasional. Itu pertama. Kalau peneliti berangkat dari perasaan. Namun kalau peneliti berangkat dari sesuatu yang sudah akademik, itu pemicu penelitian namanya academic curiosity. Academic curiosity. Ada perasaan curious, ingin tahu secara akademik. Bukan ingin tahu secara yang lain. Secara akademik, nalar akademik gue tidak bisa menerima kenyataan ini. Ya kalau lo nggak bisa menerima terus gimana? Ya gue telitilah. Karena gue kan orang lemah, gue ini orang dhaif. Gue nggak ngerti ini, nggak bisa memutuskan. Apa yang lo bisa? Gue turun ke lapangan. Gue bertanya. Beribu-ribu orang gue tanya. Kalau beribu-ribu orang ditanya ini, ketemu, wah jawabannya meragukan. Gue akan tanya yang lain. Kalau tanya yang lain masih meragukan, gue lakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam, apakah secara teknis ada pertanyaan, apakah you punya wawancara mendalam itu telah sampai pada tingkat yang namanya reliability.
reliable, bisa dipercaya. Oh, mungkin belum. Tapi bagaimana dari sudut validity? Apakah itu valid? Mungkin belum. Oh, berarti masih bohong itu. Tidak bohong, tapi belum bisa dipercaya. Itu belum bisa dipercaya bukan berarti bohong. Lalu lu mau apa? Gue tambah lagi. Ada yang namanya riset arsip. Itu akan memperkuat keraguan. Riset arsip banyak di riset. Apakah sudah itu yang namanya the truth? Has it been already strong? Oh, ternyata belum. Oh, no problem. Belum strong, nggak apa-apa. You masih punya satu metode lagi, observasi. Make it stronger. Oh, setelah observasi, has it been stronger? Andai kata belum, itu juga belum problem. Karena Bung, yang namanya field research, itu memang sejarah panjang menggali kebenaran. Baik. Nah, setelah kira-kira tambahan sampai pada it's hopefully already achieved what so-called validity and reliability, maka gue bisa berdiri. Memang gue peneliti, gue tidak puas, tidak cukup, tidak boleh merasa cepat puas, tidak boleh. Jadi what you are going to do next, dia akan mengundang kalangan ahli. Yaitu kalangan ahli lah, itu profesional. Diskusi terbatas itu menjadi finalnya nanti. Nah, bicara kalangan ahli, kemarin kan Kang Sobari menyatakan bahwa Kang Sobari mewakili, menjamin komunitas bisu, akademisi dan intelektual. Iya. Mengapa belum banyak yang keluar atau tampil untuk membela trio RRT ini? Nggak usah semua, Bung. Alam ini tidak boleh terlalu murah hati. Alam ini bolehlah agak cetil, ya, agak ada bakhil dikit. Kalau cukup, Bung, mari kita ingat Bung Karno dulu dan Bung Hatta, Bung Syahrir, dan sebenarnya ada kontributor terbesar itu Pak Tan Melaka. Itu kekuatan dari elit yang sangat sedikit untuk membuat republik ini merdeka. Kekuatan leader sedikit, tapi the follower will be many thousand, many million. Nah, kalangan intelektual ini, aku udah mengatakan, aku mengatakan ini sebagai itu internal criticism kepada kalangan intelektual. Memang intelektual itu orangnya penakut rata-rata. Barangkali mayoritas penakut, tidak berani berbicara karena di balik kata-kata berbicara itu ada kemungkinan risiko. Mereka nggak berani. Itu sebabnya aku bilang meminjam metafor Pramudia. Mereka ada golongan yang sedang mewakili komunitas bisu. Mereka nyanyi sunyi orang bisu. Nggak apa-apa, mayoritas nyanyi sunyi orang bisu, nggak apa-apa. Tapi begitu kita mempunyai 3 trio macan ini cahaya terang benderang. Mungkin belum terang benderang, cahaya setengah terang. Itu sudah cukup menggerakkan kaum intelektual yang lainnya. Kemudian ahli di belakang bersaksi, ahli berani. Gue juga berani membela ini. Ada risiko, gue berani. Wah, ahli saraf, ahli apa. Semua ahli, banyak jumlahnya berani. Dan aku dipanggil agak terakhir. Oke. Baik. Kang Sobari, dulu menjadi pendukung Jokowi dan juga Gus Durian, ya. Iya. Dari tadi Kang Sobari sering melirik gambar ini. Aku melirik gambar ini. Itu ada foto Pak Jokowi, di belakangnya ada Gus Dur sedang senyum. Iya. Kang Sobari membaca apa? Jokowi begini tuh menghormat siapa? Yang dihormati itu kalangan imajiner, yaitu para pemimpin sebelumnya. Gus Dur nggak ngangkat tangan, Gus Dur menertawakan. Ngapain lo hormat begini-gini, hormat palsu sama gua tertawain. Gus Dur kan begitu. Gus Dur tahu nggak percaya. Orang ngandel Kang sama orang kayak gitu lah, gitu intinya itu. Sejo ngandel lah.
Belakangnya neng ini itu. Oh, jadi menurut Kang Sobari, Gus Dur nggak percaya sama Jokowi? Oh, saya andai kata Gus Dur masih ada dan kita masih diskusi-diskusi, Gus Dur lah orangnya yang akan mendidik kita-kita, kami-kami yang kurang-kurang itu. Jangan percayalah, wong gawean gitu itu, wih gawean itu, wih pura-pura Kang, itu tidak ada yang namanya genuine. Genuine leader itu tidak ada dalam dirinya, tidak ada genuine, tidak ada. Buatan, nyelusup gorong-gorong, buatan. Bersikap masochis, buatan. Karena beliau itu ada antagonisme dalam dirinya yang tidak dia sadari. Antagonisme, satu perasaan megalomania, perasaan pemimpin yang berada di tataran tinggi, tapi di pihak lain dia berada di tataran rendahnya, rendah yang di bawah sono. Aku direndahkan serendah-rendahnya. Karena aku jawab, ya memang rendah. Aku sehina-hinanya, memang hina. Kenapa? Kontradiksi dirinya itu, dia tidak jelas. Aku ini orang rendah apa orang megalomania? Itu ketidakjelasan status, itu memang suasana kejiwaan yang tidak dia sadari. Barangkali itu substratum dari yang namanya kesadaran, di bawah kesadarannya. Jadi kita sebagai bangsa harus belajar apa dari 10 tahun rezim Jokowi ini? Oh, kita belajar dari diri kita sendiri. Belajar dari kita sendiri. Bahwa idealisme kita pemimpin itu harus bersih, itu masih ada pada kita. Nanti carilah yang begitu. Bahwa pemimpin itu harus terbuka kepada rakyatnya. Tetap idealisme kita seperti itu, kita cari nanti yang begitu. Pemimpin yang ditanyakan ijazahnya, nah, kok ijazah ditanya kok memenjarakan orang? Edian tuh itu, ediannya edan itu. Wong sederhananya, lu kan gua bayar lu, gua bayar dengan pajak gua melarat tapi gua bayar pajak. Tapi kalau gua lu kianati, ada anti-tax, anti-tax rebellion, sejarah pemberontakan anti membayar pajak. Mampus kau. Para pejabat itu mau dapat gaji dari mana? Kang Sobari, terakhir nih. Sebagai mantan pendukung Jokowi, kalau ada kesempatan ingin menyampaikan pesan apa kepada Pak Jokowi? Oh, aku kan sudah kecewa, Bung. Orang yang sudah kecewa, ngapain pula mau menyampaikan pesan? Pesan yang dari dulu yang begitu banyak berhimpun dari diriku dan dari jutaan rakyat, dikianati, mau pesan lagi. Mending gua pesan rokok lah. Pesan kopi lebih jelas. Pesan kepada Jokowi, will be nothing. Nothing tidak cukup, big nothing. Will be zero. Zero tidak cukup, itu big zero. Ngapain gue urusan sama Jokowi? Urusan kelar. Kita tidak akan pernah bisa ketemu secara politik, secara nalar politik, secara spiritualistik, kebudayaan, tidak akan ketemu. Jadi ngapain gue pesan sama dia? Mending gue pesan sama Dr. Tifa dan Bang Resmond dan Kanjenge. Kalau pesan untuk dan kepada Anda. Pesan untuk rakyat Indonesia? Pesan kepada rakyat Indonesia, jangan kecewa pada persoalan ini. Jangan kecewa. Tidak kecewa, tapi tegak berdiri melakukan perlawanan. Kita telah dikentuti dan kita kentuti dia. Kita telah kentuti 2 kali. Dia kita buka. Topengnya yang tebal kita buka, dan tadi badar sejati ning wujud. Wujudnya dia, wujud yang lain. Blejeti. Ada next. Anaknya sedang dibelejeti. Kita rakyat pada umumnya yang awam dalam urusan seperti itu, urusan ilmu pengetahuan dari 3 macan, trio macan, kita awam.
kita di belakangnya, dan alam akan membelejeti anaknya. Barang siapa menipu, dia akan memakan hasil tipuannya sendiri. Barang siapa menipu, dia akan meminum air gorong-gorong penipuannya. Dulu dia di bawah tanah, muncul di permukaan. Oh, itu alam akan menempatkan dia kembali ke tempat aslinya di bawah tanah, di alam kegelapan spiritualitas, di alam kegelapan kultur, di alam kegelapan politik. Tempat dia di mana? Di bawah. Sehina-hinanya, yaitu tempatmu. Serendah-rendahnya, yaitu tempatmu. Clear? Matur suwun. Gitu, Kang Sobari. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Muhammad Sobari, seorang ilmuwan, budayawan, dan juga Gus Durian ya. Ya, itu jelas itu. Kita membahas tadi mengenai kepemimpinan Jokowi dan juga munculnya beliau untuk menjadi saksi ahli untuk membela trio RRT terkait kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Gus Durian. Matur suwun.